Yuk, tangkap aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Hah? Hah? Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Yang sebelah sana apa sana sih? Yang sana itu. Oh, yang kanan ya? Ya. Oh iya. Oke lah, kita salam dulu aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang tentu lebih membahagiaan dari hari-hari sebelumnya. Dan seperti biasa juga, kita akan menghibur kalian dan juga mengajak kalian untuk berzikir jalan. Zikir jalan terus ya. Zikir itu ingat itu eling, eling itu sadar. Untuk membedah sebuah bahasa teka-teki alam, bahasa teka-teki dari Allah yang namanya kiasan, yang namanya sanepa atau pitutur lembut. Nah, yuk kita padatkan, baca dengan kerendahan hati tanpa ngotot ya. Gini, di gunung sebelah sana itu yang terdapat goa yang ceritanya ada apa tuh siluman atau seperti peri cantik. Waduh. Ya jadi apa itu japati, kayak bahasa Sunda itu japati ya, jadi merpati ya, dara ya, dara itu berubah menjadi putri cantik di dalam goa itu dan masih familiar pada masa kini. Nah, saya rasa dari setiap apa-apa dijabarkan tentu ada pesan cinta dari Tuhan untuk kita. Nah, ini maksudnya ada pesan cinta. Yuk kita buktikan apakah ada apa enggak. Nah, yuk kita buktikan. Luar biasa perjalanan hari ini. Oke, kembali ke alam, kembali ke alamihan kita, back to nature ya. Jadi nanti supaya selaras, yuk kita selaraskan dengan semesta ini, dengan alam ini, supaya kita tetap dalam kondisi adem, ayem, tentrem. Cuma kacengap-cengap ya, bayangin aja nih, kita tuh di sana naik gunung gitu, di sana pakai tambang tadi dan turun ke sini, cuman nggak disyuting, takutnya ini maksudnya kameranya jatuh. Ya, kamera apa? Iya. Juga pada, aduh, ini ya iya. Aduh ini, alhamdulillah nih, lumayan. Tahan dulu, abah ini hati-hati, licin sekali nih. Kita bisa lihat dulu dari panorama alam ini. Di sana ada gua itu, ya. Di sana itu yang tinggi, luas biasa sekali, indah sekali. Nanti suatu saat kita ke sana, ya. Mungkin ada suatu cerita lagi di balik ini. Karena apa? Pada zaman ke zaman itu selalu ada bahasa-bahasa lembut Tuhan yang selalu berbeda-beda metode, ya. Karena alam ini semakin berevolusi dan semakin berubah. Nah, dan tiap zaman
ada cara-cara tersendiri buat Tuhan. Makanya kita harus mengikuti zaman. Memang apa ya, sulit dibaca kalau kita tidak menyelaraskan. Tetapi kalau kita menyelaraskan dengan alam ini akan mudah. Ternyata ini adalah sebuah pesan cinta ya. Ya banyak sekali. Yuk kita sana aja yuk. Nah, dulu. Pelan-pelan dulu. Oh, mungkin ini nih. Wah, guanya luas pisan nih. Ini mungkin tuh. Ya iya. Bro. Ini. Gua cinta ini. Ini ternyata di sini ada, di situ ada tuh, di atasnya tuh. Jadi bertingkat-tingkat. Tuh di situ ada lagi tuh, bertingkat 3. Tingkat 3. Mungkin seperti itu. Nah, tapi aneh nih. Ini mungkin hanya sebuah cerita pada masa lalu, pada zaman masa mungkin tahun 1900 sekian lah ya, tentang kemunculan apa namanya itu, seperti putri cantik katanya di sini, tetapi putri cantik itu bisa berubah menjadi bukan burung merpati. Nah, itu apakah mungkin hanya siluman merpati ataukah apa? Nah, yuk barangkali zaman sekarang bisa nongol. Kita selaraskan dulu supaya bisa masuk ke dimensinya. Gitu maksudnya. Paham nggak maksud? Zaman apa ini ya? Nggak tahu lah. Kita baca dulu sebuah pitutur lembut itu. Yuk, tenang dulu. Jangan dulu kita apa ya, ngotot dulu. Lentur ya. Perjalanan zikir jalan itu dengan lentur, tanpa ngotot, tanpa konflik. Iya, tanpa ngatur. Tuh gitu dong. Wow. Ini gitu. Baik, kita selalu coba dulu. Masuk sini itu harus salam dulu ya. Salam itu sebagai salam penghormatan, sebagai wujud doa, sebagai menyelaraskan kita kepada siapa yang di sini. Semua makhluknya Allah. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk tenang, selaraskan, masuk kepada dimensi alam ya, supaya kita betul-betul keluar ke alamiahan kita ya. Jadi akan betul-betul selaras gitu maksudnya. Yuk. Berani nggak? Berani nggak? Tapi kayak gitu keadaannya tuh. Wow. Luas sekali nih, kayak lapangan. Lapangan sepak bola. Wow. Kita bisa melihat panoramanya ya. Silakan nanti di sudut demi sudut dilihat supaya penontonnya nanti betul-betul menikmati, merasakan sebuah sensasi keindahan semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan. Tentu semua ini ada maksudnya, karena setiap ciptaan Tuhan itu tidak sia-sia. Setiap ciptaan Tuhan tidak sia-sia, ada maksud dan tujuannya bila orang-orang yang mau berpikir. Itu. Itu merpati. Ini merpati biasa ini ah. Kita dulu. Wih. Ada satu apa dua itu? Rombongan banyak tuh. Di sini. Wah. Ini udah mulai keluar nih mungkin ini mungkin merpati biasa atau merpati bandangan, ataukah ini merpati ini, nggak tahu nih. Bandangan. Ya bandangan mungkin. Tapi katanya sih di sini betah, makanya nggak pernah kemana-mana merpati ini. Di sini, lewat jalur sini. Entar dulu. Wow, batunya ini gede banget nih.
Wih, keren sekali. Wow, sebenarnya inilah sebuah mahakarya semesta ini luar biasa. Inilah sebuah penciptaan yang patut kita contoh. Ih, itu lihat. Coba sini. Itu, Apa nih? itu. Kamera ke sana, kamera ke sana. Kuntilanak ini ya. Astagfirullahaladzim. Ih, Mirip mana ini ya? enggak, ini perempuan. Perempuan, lihat. Ini lagi menari-nari apa ya? Buandangan ini ya. Entar dulu, ini asli enggak apa orang ini? Orang itu Wah, merpati ada jempolnya ini ya. Astagfirullahaladzim. Merpati model apa ini ya? Punten. Assalamualaikum. Punten Nyai. Oh, nari-nari. Lihat mahkota, tapi cantik banget Kang. Tadi dulu. Itu kayak ada musiknya tuh. Iya. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Ini asli bukan nggak sih? Ini orang sengaja bahwa nanti di sini akan ada YouTuber, dia tuh udah di sini mesti sampai duluan nih. Ya kan? Assalamualaikum. Punten. Punten, Mbak, Nyai. Astagfirullahaladzim. Kena pelet Kang. Hidungnya pesek ini ya. Tadi dulu. Punten. Mbak. Hah? Tadi dulu. Mati bisa menghilang ini ya. Oh, tadi dulu. Tadi dulu nih. Ini mungkin. Ini di sini nih. Waktu ini ya. Berarti tadi hanya halusinasi kita nih. Wah, kesambet kita ini ya. Tadi dulu. Nah, kita harus memasuki lebih dalam lagi supaya kita betul-betul terkoneksi dengan ini, maksudnya ini apa ya. Jadi kalau kita hanya terjebak di dalam ini, selamanya kita akan akan menjadi konflik berkepanjangan, konflik batin. Yuk kita ikuti saja. Di mana nih lokasinya? Tadi dulu. Apakah mungkin masuk ke dalam sini gitu? Oh, mungkin ini istananya mungkin nih. Nih. Ya kan? Coba lihat. Ini tadi bukan. Beda ah. Astagfirullahaladzim. Iya benar. Wah, Ah, ada apa ini ya? punten. Nyai. Udah siang-siang ini kejar aja yuk. Tangkap aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Hah? Hah? Astagfirullahaladzim. Saya nabrak tadi loh. Saya nabrak kok nggak ada. Nabrak. Tadi dulu asli nggak ini tadi? Coba lihat nih. Ada bebatuan-bebatuan yang unik nih. Mungkin di sini istananya mungkin itu ya. Nih. Batunya putih, bersih, penuh dengan lukisan-lukisan apa nih. Wow, keren sekali. Yuk sini aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Tadi dulu nih. Kita bisa lihat dari berbagai sisinya nih, ada batu-batu yang unik. Tapi nggak tahu nih di sini gimana nih. Ada suara kayak orang grenyem. Grenyem tau grenyem nggak? Main domba ini ya. Bukan itu kayak ngomong sendiri gitu maksudnya. Kita dulu nih. Di arah sini nih, yuk. Punten. Kayak becek kesininya. Becek. Assalamualaikum. Siapa itu? Ini nyebrang kali nih. Airnya bening, sejuk nih. Adem. Wah, sini aja yuk. Wow, tuh. Masih ada suaranya nih. Suara orang ngobrol. Kayak ngerenyem sendiri tuh lihat.
Tar dulu. Assalamualaikum. Punten. Ih, ini loh. Apa nih? Ini banyak banget nih. Astagfirullahaladzim. Ini bergelantungan tuh. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Tadi dulu. Tadi cuma satu ya? Cuma satu. Tapi beliau ini unik nih. Tuh. Assalamualaikum. Mbak. Dulu sini. Wih, ini kayak hidup loh. Ini kayak hidup. Tadi dulu. Coba lihat sini. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini ya tas. Itu kamera sana. Assalamualaikum. Tuh kan. Ada yang terbang-terbang. Apakah ini tadi merpati ataukah ini tadi kampret? Tadi dulu. Tuh. Assalamualaikum. Nyai, punten. Tadi dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Tadi dulu. Saya mau dekati dulu aja ya, maksudnya. Mungkin sudah mau berkomunikasi nih. Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Boleh hanya mendekat, Nyai? Iya, saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya. Baik. Iya. Oke. Kita boleh masuk. Tapi kalau sudah adem dulu katanya. Kalau belum adem, belum boleh masuk. Maksudnya adem apanya, Mbak? Oh, baik. Saya suruh dulu nih. Suruh cuci muka dulu. Kita dulu di mana nih? Ini ya? Kita dulu, ini benar ada airnya enggak? Ini nih. Iya. Baik. Kita disuruh cuci muka dulu, maksudnya supaya adem katanya. Baik. Iya. Boleh masuk saya ya? Iya. Nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Alhamdulillah. Maaf Nyai. Gini. Nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya. Jadi sebelum saya ke sini, saya sempat didongengin oleh mbah saya bahwa di dalam goa ini dihuni oleh siluman merpati katanya. Jadi kadang-kadang merpati bisa menjadi putri cantik. Mohon maaf. Iya. Iya, kami nekat saja, maksudnya bukan maksud apa-apa, tapi justru kami ingin menggali pelajaran ini. Siapa tahu ini ada petunjuk baik buat kita. Iya, baik. Ya sudah, sampai sudah cuci muka. Baik. Ini kameramen untuk tenang dulu, adem dulu, maksudnya supaya nanti betul dipaham ya, diceritakan oleh beliau. Maaf, namanya siapa? Iya. Dara. Baik ya. Iya.
Mm-mm. Iya. Mm-mm. Berarti ini maksudnya eh, supaya warga sini semuanya yang lihat itu supaya kehidupannya lebih mapan gitu maksudnya. Eh, iya, 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 iya. Saya baru ingat ini. Baik, baik. Ini teman-teman, ternyata dengan keberadaannya Mbak ini yang dianggap sebagai merpati atau siluman merpati adalah sebuah pesan, ya, simbol pesan cinta dari Tuhan untuk kita yang melihatnya, yang pernah bertemu dengannya, eh, karena merpati atau dara adalah simbol burung pembawa pesan, ya. Ini pun sama, memberikan pesan kepada kita untuk selalu menanamkan rasa senang, rasa cinta, ya. Maksudnya cinta kepada sesama supaya kehidupannya lebih mapan, lebih tenang, dan juga rezeki pun akan mudah. Energi kita akan muncul ketika kita bisa betul-betul mengeluarkan energi cinta. Jadi memberikan kasih sayang, welas asih kepada sesama, maka segala kemudahan-kemudahan pun akan datang kepada kita. Jadi selama ini kita yang diportal oleh rasa susah, rasa kebencian kepada siapa, justru akan membuat portal dalam diri kita. Okay. Jadi maksudnya ini dalam bahasa simpelnya ini maksudnya kita untuk banyak-banyak bersyukur, terus saling sayang menyayangi, kasih mengasihi kepada sesama, jangan membeda-bedakan gitu maksudnya. Iya, baik-baik. Jadi bukan maksudnya ini menakut-nakuti kan? Baik-baik. Ternyata selama ini kita yang menakut-nakuti, maksudnya beranggapan kita ditakut-takuti. Ternyata ini adalah sebuah pesan kepada kita supaya tetap ayam tentrem, saling rukun antar tetangga semuanya, supaya muncul energi cinta kita. Kalau sebuah energi cinta akan betul-betul selaras dengan kita, maka segala kemudahan, keberlimpahan rezeki dan lainnya akan mudah. Baik, saya ingat nih pada cerita ini nih teman-teman. Maaf nih, cerita apa itu terbentuknya Candi Prambanan. Terus lagi legenda apa itu Malin Kundang. Terus lagi ada legenda Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Ini semua juga mengisahkan tentang cinta. Dengan energi cinta, maka semua kemudahan-kemudahan akan didapat. Buktinya Candi Prambanan dengan energi cinta semalam jadi. Dan semua kisah legenda itu adalah mengarahkan kita sebuah wujud erang-erang untuk kita selalu bisa mengeluarkan energi cinta kepada sesama supaya pasti mewujud apapun yang kita inginkan itu maksudnya. Nggih. Baik, alhamdulillah. Belum, iya. Apakah jenengan tinggalnya di sini terus atau bagaimana, Mbak? Maksudnya kan dulu pernah muncul. Kok akhir-akhir ini kok bisa muncul lagi di tahun sekarang, di tahun 2025 gitu. Berarti sebenarnya jenengan selalu ada. Cuma tidak semua bisa melihat itu. Oh. Oh, nggih, siap. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Iya. Baik. Ya. Nanti teman-teman, kita untuk menggali lagi tadi, kalimat tadi, supaya kita bisa menanamkan cinta, rasa senang, rasa tresno, welas asih terhadap sesama, supaya kemudahan-kemudahan bisa didapat. Tidak seperti ini keadaannya, karena sekarang itu masyarakat kita sudah mempercayai
budaya-budaya lain sehingga kehidupan kita itu selalu sengsara, membuat portal sendiri, beranggapan hidup susah sehingga sesama tetangga saling benci membenci, iri dengki dan lain sebagainya sehingga akan mempersulit kehidupan kita. Itu ya buat pengeling-eling kita semuanya. Dan saya mengajak kalian teman-teman semuanya, yuk mulai saat ini dan seterusnya kita hilangkan budaya lama dalam diri kita yang sudah melekat. Kita ganti dengan budaya baru yang budaya asli kita, bahwa kita saling asih, asuh, saling asih mengasihi dan hidup rukun, damai dan menanamkan cinta terhadap sesama, maka insya Allah kehidupan kita akan ayem tentrem, itu maksudnya. Nyai.